Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak lupa menyampaikan salam dan salam kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para istri-istri beliau, keluarga beliau dan para sahabat beliau serta seluruh kaum mukminin yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat beliau sampai hari kiamat. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali membaca Sirah Nabawiyah. Lanjutan dari pekan yang lalu tentang kondisi kaum muslimin setelah pasukan Khalid bin Al-Walid berhasil menembus pertahanan dari kaum muslimin setelah turunnya pasukan panah dari gunung atau Jabal Rumah. Ya. Selanjutnya, poin yang disampaikan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri adalah dalam poin selanjutnya beliau memberikan judul Ihtidamul Qital Haula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu terjadinya pertempuran yang sengit di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sudah sebutkan, ketika sebagian pasukan kaum muslimin berhasil meloloskan diri dari jebakan atau jepitan pasukan Quraisy ketika mereka menyerang dari belakang melalui pasukannya Khalid bin Walid. Kemudian dari depan yang tadi mereka mundur kemudian maju kembali sehingga mereka berhasil mengepung pasukan kaum muslimin dan terjadi peperangan yang begitu sengit sampai tidak bisa ditandai mana pasukan kaum muslimin dan mana pasukan Quraisy karena jumlah mereka sangat sedikit kalah jumlah kaum muslimin sehingga di antara mereka ada yang justru dengan tidak sengaja malah mencederai sesama kaum muslimin, bahkan ada yang ada yang gugur karena mendapatkan bekas senjata dari kaum muslimin sendiri seperti ayah daripada sahabat Hudzaifah ibnul Yaman yaitu Al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian kita baca dulu kitabnya.
Wa bainama kanat tilka at-tawaifu tatalaqqa awasir at-tatwiqi tudhanu baina shiqqai rihal musyrikin kana al-araku muhtadiman hawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad dzakarna anna al-musyrikin lamma bada'u amal at-tatwiq lam yakun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa tis'atu nafarin falamma nada al-muslimin halumma ilayya ana Rasulullah sami'a sautahu al-musyrikuna wa arafuhu fakarru ilayhi wa hajamuhu wa malu ilayhi bi faqlihim qabla an yarji'a ilayhi ahadun min jayshil muslimin fajara bainal musyrikina wa baina ha'ula'in nafar at-tis'ah min as-sahabati arakun anif zaharat fihi nawadirul hubbi wat tafani wal basalati wal butulah. Rawa Muslimun an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afrada yauma Uhudin fi sab'atin minal ansar wa rajulaini min Quraisy. Falamma rahaquhu qala man yarudduhum anna wa lahul jannah aw huwa rafiqi fil jannah fataqaddama rajulun minal ansari faqatila hatta qutil thumma rahaquhu aidan falam yazal kadzalika hatta qutila as-sab'ah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sahibaihi ay al-qurasyiyaini ma ansafna ashabana wa kana akhiru haula'i as-sab'ah huwa Imaratu bin Yazid ibn Sakan qatala hatta athbatathu al-jarahatu fasaqat. Ketika terjadi begitu banyak kesulitan dan terjadi pengepungan yang dihadapi oleh kaum muslimin, oleh pasukan kaum muslimin, di mana mereka tudhanu baina syiqqai rihal musyrikin. Tudhan itu dari kata tohan. Tohan itu artinya orang yang arti letter lucknya tohan itu adalah giling, menggiling. Nah kalau dulu ada orang-orang tua kita dulu bagiling milu ada pakai dua batu. Pernah lihat? Ada dua batu, ada pegangannya diputar begitu, ya. Kemudian milunya dikasih masuk, ya, di lubang kecil, kemudian digiling begitu. Namanya tahan, digiling dia. Ya, jadi dan itu gilingannya dua batu itu, batu yang di atas dan batu yang di bawah. Nah, ini disebut tudhanu baina syiqqai rihal musyrikin. Ya, jadi seolah-olah disebutkan kaum muslimin itu terjepit di antara dua pasukan kaum musyrikin, mereka seperti digiling nih. Karena saking apanya? Saking dahsyatnya pertempuran itu. Dan mereka jumlah kalah. Apalagi ditambah dengan pasukannya Khalid yang menjadi tambahan kekuatan mereka. Maka pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di posisi beliau, ya, karena sebelum perang itu beliau sudah membagi posisi masing-masing. Ya. Rasulullah SAW didampingi, wa qad dzakarna annal musyrikin, ya, kana al-araku muhtadiman haula Rasulullah SAW. Jadi pertempuran itu makin dekat kepada Nabi SAW. Ya. Dan itu pertempurannya sengit sekali. Dan kita sudah sebutkan sebelumnya, kata beliau, bahwa ketika orang musyrikin memulai pengepungan, ketika pasukannya Khalid bin Walid menyelusup ke belakang itu, pada awalnya mereka tidak mengetahui posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Karena kan posisi Nabi, posisi panglima itu biasanya dirahasiakan. Ya. Di mana-mana kalau perang, panglima itu dirahasiakan posisinya. Kenapa? Karena itu menjadi jantung pertahanan. Ya. Maka kaum musyrikin ya, dengan Khalid bin Walid sebagai komandannya itu, pada awalnya mereka tidak tahu posisi Nabi. Dan ketika itu, lam yakun ma'a Rasulullah SAW illa tis'atun nafarin. Ya. Ketika itu yang ada pasukan bersama Nabi yang melindungi itu cuma 9 orang. Ya. 7 orang dari kaum Ansar, 2 orang dari kaum Muhajirin. Ya. Dan ketika Nabi SAW memanggil kaum muslimin, halumma ilayya ana Rasulullah. Ya. Kita sebutkan di sebelumnya, Rasulullah SAW memanggil pasukannya, ya, menyuruh mereka mundur. Ya. Karena keadaan sudah terjepit. Ya. Jadi sebagai komandan pasukan tentu ketika terjepit pasukannya tidak dibiarkan begitu saja. Ya. Pertama harus mundur dulu untuk mengatur strategi. Ya. Maka Rasulullah SAW memanggil mereka. Dan justru ketika Rasulullah memanggil itu sebenarnya beliau sedang istilah kita ya, berjudi lah. Ya. Berjudi dengan keselamatan beliau sendiri. Karena posisi kaum muslimin cukup jauh dengan Rasulullah. Apalagi mereka dihalangi oleh pasukannya Khalid. Ya. Maka beliau ketika berteriak baru ditahu bahwa posisi Nabi ternyata tidak terjepit. Masih ada posisi di tempat yang cukup aman. Ya. Walaupun sudah mulai istilahnya di ujung tanduk sudah. Nah, sesuatu yang di ujung tanduk itu biasanya akan membuat strategi yang paling cepat dilakukan adalah untuk mundur, ya, supaya tidak habis semua pasukan. Ya. Dan sami'a sautahu al-musyrikuna wa arafuhu. Ya. Fakarru ilaihi wa hajamuhu. Ya. Maka suara Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia lebih dekat dengan pasukannya kaum musyrikin, maka yang pertama mendengar suara beliau itu adalah kaum musyrikin. Ya. Sementara kaum muslimin sedang terjepit di dalam jebakan orang-orang musyrik itu. Ya. Dan mereka hampir tidak mendengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ketika mendengar pun susah untuk keluar. Ya. Karena posisinya tidak menguntungkan. Maka ketika kaum musyrikin mendengar ya, suara Nabi, nah, itu juga sebagai salah satu pancingan ya, supaya kaum muslimin yang terjepit itu bisa bebas, maka harus ada pasukan kaum musyrikin yang lepas dari yang menjepit itu harus lepas satu. Ya. Jadi Nabi sengaja untuk mengeraskan suaranya, memancing pasukan kaum Quraisy untuk mengendorkan jepitan mereka di tentara kaum muslimin. Ya. Maka sebagian mereka kemudian fasami'a sautal musyrikun wa arafu. Maka suara beliau didengar oleh orang-orang musyrikin dan mereka pun mengenal. Ternyata itu suara yang kita cari selama ini. Ya, karena mereka kan tujuannya untuk mengalahkan Nabi Muhammad SAW atau ingin menghabisi Nabi Muhammad SAW. Mereka sangka Nabi Muhammad ada di dalam jepitan itu, ternyata tidak ada. Ya. Nah, begitu Rasulullah ternyata bersuara di belakang, ya, maka mereka balik arah. Otomatis ketika balik arah, ya, sebagian pasukan yang tadi menjepit kaum muslimin itu menjadi longgar. Ya. Karena sebagian akan otomatis mendatangi suara Nabi SAW. Fakarru ilaihi wa hajamuhu wa malu ilaihim bi thaqlihim qabla an yarji'a ilaihi ahadun min jaisil muslimin. Maka mereka tahu suara itu suara Nabi, maka mereka pun balik arah dan mereka kemudian menyerang, ya. Menyerang pasukan kecil yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Wa malu ilaihi bi thaqlihim qabla an yarji'a ilaihi ahadun min jayshil muslimin. Dan mereka pun membalik arah ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan thaqlihim, dengan rombongan yang cukup besar, ya. Dan peralatan-peralatannya sebelum kaum muslimin bisa kembali ke posisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajara bainal musyrikin wa baina hula'in nafar tis'ah minas sahabati arakun anif. Maka terjadilah pertempuran antara kaum musyrikin dan Nabi bersama 9 orang sahabatnya. Jadi hanya 10 mereka. Ya, 10 dengan Nabi. Ya. Arakun anif. Ya, pertempuran yang sangat keras. Ya, bayangkan 10 orang melawan sekian banyak orang yang mengarah kepada mereka. Nah, disitulah terlihat zaharat fihi nawadirul hubb. Ya, di situ terlihat nawadirul hubb. Apa itu nawadir itu? Kebesaran cinta. Ya. Rasa cinta yang sangat-sangat luar biasa. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi para sahabat yang mendampingi Nabi atau melindungi Nabi, di situ mereka menunjukkan bahwa mereka memang betul-betul mencintai Nabi itu bukan kaleng-kaleng bahasa kita sekarang. Ya. Kecintaan yang sangat luar biasa. Ya. Mereka berani berkorban dan mereka menyerahkan nyawanya untuk menjadi tameng dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattafani wal basalah wal butulah. Jadi nampak dari mereka itu keluar biasaan cinta mereka, kemudian keluar biasaan kesediaan mereka berkorban, kemudian juga keluar biasaan daripada keberanian mereka. Al-butulah, ya, butulah itu apa istilahnya? Kepahlawanan, ya. Atau keberanian yang ditunjukkan oleh 10 orang tadi. Ya, 9 orang, 10 dengan Nabi. 2 orang dari kaum Quraisy, otomatis kaum Quraisy ada 3 dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan 7 orang dari kaum Muhajirin. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Uhud beliau afrada fi sab'atin minal ansar. Beliau berdiri dilindungi oleh 7 orang sahabat Ansar dan 2 orang dari Quraisy. Falamma rahaquhu, ketika kaum Quraisy itu menerjang beliau atau menyerang beliau, mengepung beliau dari segala penjuru, pasukan mereka besar. Ya. Maka beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Man yarudduhum anna walahul jannah, au huwa rafiqi fil jannah." Ya. Barang siapa yang bisa barang siapa yang bisa melawan mereka ini, ya, atau menghadapi mereka, maka dia akan mendapatkan syurga. Ya, atau dalam riwayat lain disebutkan dia akan menjadi temanku di syurga. Ya. Maka fataqaddama rajul minal ansar faqatila hatta qutil. Ya. Maka majulah salah seorang sahabat dari kaum Ansar dengan kegagah beraniannya, ya, melawan sekian banyak pasukan Quraisy yang mengepung Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 9 orang temannya itu, ya. Dan dia pun syahid, ya. Hatta qutil, sampai beliau terbunuh di situ. Thumma rahaquhu aidan falam yazal kadzalik hatta qutila sab'ah. Ya. Kemudian serangan terus dilakukan oleh kaum musyrikin, ya, sampai ke-7 orang sahabat Ansar semuanya syahid. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sahibaihi ay al-Quraisyaini ma ansafna ashabana. Ya. Dan beliau mengatakan kepada 2 orang Muhajirin, ya, tinggal mereka bertiga sekarang. Ya. Ay al-Quraisyain ma ansafna ashabana. Ya. Kita tidak adil kepada saudara-saudara kita ini. Ya. Wa kana akhiru haula'i sab'ah wa Imaratu bin Yazid ibn Sakan qatala hatta atbatathul jarahah fasaqata. Ya.
Dan orang terakhir dari 7 orang itu adalah sahabat Imarah bin Yazid ibn Sakan. Maka beliau pun berperang di situ sampai beliau dilumpuhkan oleh luka-luka yang begitu banyak. Sampai beliau pun kemudian syahid. Ya, jadi 7 orang syahid. Tinggal 3 orang. Ya. Maka apa yang terjadi? Wa ba'da suquti bin Sakan baqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quraisyiyaini faqat. Wa fi sahihaini an Abi Uthman qala lam yabqa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi tilkal ayyam allati yuqatilu fihinna ghairu Talhata bin Ubaidillah wa Sa'd bin Abi Waqqas. Wa kanat ahraja sa'atin bin nisbah ila hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fursatan dhahabiyah bin nisbah ila al-musyrikin. Walam yatawanal musyrikin fi intihazi tilkal fursah. Faqad rakkazu hamlatahum ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tama'u fil qada'i alaihi. Ramahu Utbah bin Abi Waqqas bil hijarah fawaqa'a li shiqqihi wa usibat rubaiyatahu al-yumna was-sufla. Wa kullimat shifatuhu as-sufla wa taqaddama ilaihi Abdullah bin Shihab az-Zuhri fashajjahu fi jabhatihi. Wa ja'a farisun anidun huwa Abdullah bin Qam'ah fadaraba ala atiqihi bis-sayfi darbatan anifah. Syaka li ajliha akthar min syahr. Illa annahu lam yatamakkan min hadkid dir'ain. Thumma daraba ala wijnatihi sallallahu alaihi wasallam darbatan ukhra anifatan kal ula hatta dakhalat halqatani min hilaqil mighfar fi wajnatihi wa qala khudha wa ana ibnu Qam'ah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu wa huwa yamsahu ad-dam an wajhi aqma'akallah. Wa fi sahihi annahu alaihi salatu wasalam kusirat rubaiyatuhu wa shujja fi ra'sihi faja'ala yusallitu dam anhu wa yaqul kaifa yuflihu qaumun shajju wajha nabiyyihim wa kassaru rubaiyatahu wa huwa yad'uhum ila Allah fa anzalallahu azza wa jalla laysa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Wa fi riwayat Tabrani annahu qala yawma idzin ishtadda ghadabullahi ala qaumin dammu wajha rasulih thumma makatha sa'atan thumma qala Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Wa kadza fi sahih Muslim annahu kana yaqul rabbi ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Wa fi syifa' lil qadhi Iyad annahu qala Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wa la syakka anna al-musyrikina kanu yahdafuna al-qada'a ala hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa anna al-Qurashiyaini Sa'd bin Abi Waqqas wa Talhah bin Abdullah qama bi butulatin nadirah wa qatala bi basalatin munqati'atin nadir hatta lam yatruka wa huma ithnaini fahasb sabilan ila najahil musyrikin fi hadfihim wa kana min amhari rumatil arab fatanadala hatta ajhada mafrazatal musyrikin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amma Sa'd bin Abi Waqqas faqad nathala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kinanatahu wa qala irmi fidaka abi wa ummi wa yadullu ala mada kafaati anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajma' abawaihi li ahadin ghairi Sa'd. Ya, sampai situ dulu, ya. Setelah jatuhnya sahabat Ibnu Sakan, yaitu Imarah bin Yazid bin Sakan, maka Rasulullah SAW tersisa bersama 2 orang Quraisy saja. Di dalam kitab Sahihain disebutkan dari Abi Uthman berkata, tidak ada yang tersisa bersama Nabi SAW pada sebagian hari-hari tersebut di mana beliau berperang kecuali Talhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas.
Jadi dua orang Quraisy ini adalah Talhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Wa kanat ahraja Sa'atin bin nisbati ila hayati Rasulullah SAW. Dan itu adalah saat-saat yang paling genting, ya, yang terjadi dalam hidup Nabi SAW. Bayangkan hanya 3 orang, kemudian dikepung oleh sekian banyak pasukan. Ya. Wa fursatun dhahabiyatun binisbati ilal musyrikin. Ya. Dan kesempatan emas dari sisi kaum musyrikin. Karena secara hitungan manusia sudah tidak bisa lagi selamat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikepung. Ya. Beliau hanya bertiga saja. Secara hitungan di atas kertas, maka itu adalah merupakan kesempatan emas orang-orang musyrikin untuk bisa membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan orang-orang musyrikin pun tidak meninggalkan kesempatan emas tersebut. Ya. Mereka menggunakannya sebaik-baiknya. Faqad rakkazu 'alan nabi. Ya. Maka mereka mulai mentarkis, artinya mengepung. Fokus mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka sangat sangat berambisi untuk menghabisi Nabi hari itu juga. Ya. Maka pasukan kaum Quraisy itu pun mulai melancarkan mereka punya strategi. Ada yang menombak dengan tombak, ada yang memanah dan lain sebagainya. Ramahu Utbah ibnu Abi Waqqas. Ya, Utbah bin Abi Waqqas. Yang di sebelah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Jadi Rasulullah SAW dipanah dilempar oleh Sa'ad bin Abi oleh Utbah bin Abi Waqqas dengan al-hijarah. Ya. Beliau dilempar dengan batu. Fawaqa li syiqqihi. Ya. Maka batu itu mengenai Syik itu bagian punggung beliau atau bagian sebelah samping badan beliau. Kemudian usibat rubaiyatul yumna as-sufla. Ya. Kemudian juga beliau terkena gigi rubaiyah. Rubaiyah itu gigi apa? Gigi seri, ya. Di situ gigi seri atau gigi apa? Gigi seri, ya. Gigi seri sebelah kanan. Ya, rubaiyatu as-sufla. Wa kulimat syafatuhul sufla. Ya. Pokoknya beliau cedera bagian kanan. Ya, karena dilempari dan ada yang mengatakan karena apa? Karena kena karena beliau kan pakai helm perang ya. Ya, topi perang itu. Nah, topi perang zaman dulu itu kan ada dia punya penutup telinga itu. Nah, itu kena lemparan dan penutup telinga yang kena lemparan itu jadi bengkok atau pecah sebagiannya. Ya. Karena sebagiannya pecah maka itu membuat pipi beliau yang mulia juga kena luka. Wa taqaddama ilaihi Abdullah bin Syihab Az-Zuhri fashajjahu fi jabhatihi. Ya. Kemudian maju seorang musyrikin yang bernama Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Maka dia menyerang Nabi SAW dan melukai Nabi di bagian jabhah, bagian kepala beliau, bagian keningnya. Kemudian datang lagi seorang Quraisy yang bernama Abdullah bin Qum'ah. Fadaraba ala atiqi bis-sayf darbatan anifah. Syaka li ajlihi aktar min syahr. Dan Abdullah bin Qum'ah ini kemudian memukul Nabi SAW dengan pedangnya dan kena di bagian atiq. Atiq itu apa? Pundak, ya. Kena di bagian pundak beliau. Dan saking kerasnya itu pukulan, beliau merasakan sakitnya sampai 1 bulan. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Illa annahu lam yatamakkan min haddid dir'aini. Ya. Tapi Abdullah bin Qum'ah ini belum bisa melepas atau merobek baju besi Nabi. Karena baju besi Nabi yang kita sebutkan sebelumnya, beliau pakai 2 lapis. Ya. Beliau pakai dua lapis baju besi. Jadi ketika dipukul, baju besinya masih bisa menahan.
Tsumma daraba ala wijnatihi darbatan ukhra anifah kal ula. Ya. Apa tuh wijnah? Apa artinya wijnah? Apa di situ, Zam? Ikuti bacaannya. Apa wijnah? Tsumma daraba ala wijnatihi darbatan ukhra. Nah, apa pelipis ya bahasa kita. Ya. Hatta dakhalat hilqatani min halaqil mighfar fi wijnatihi. Kemudian dia pukul bagian apa pelipis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hilqah. Hilqah itu lingkaran kecil atau apa namanya itu? Bagian dari topi perang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, sampai masuk ke pelipis beliau. Wa qala khudha wa ana ibnu Qum'ah. Ya. Maka Ibnu Qum'ah ini sambil memukul Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bilang, "Ambil ini." Ya. Atau bahasa kita, rasakan ini atau terima ini, ya. Dia mengatakan, "Terima ini. Saya adalah Ibnu Qum'ah." Ya. Jadi dia ingin menunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apa namanya? Dia berhasil memukul Nabi. Dia bilang, "Terima." Macam kita orang kalau baku pukul, ya. Coba ngana terimain dulu. Nah, begitu. Dia bilang, "Khudha fa ana Ibnu Qum'ah." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu wa huwa yamsa'ud dam an wajhi aqma'akallah. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menyeka darah dari wajah beliau mengatakan aqma'akallah. Ya. Qum'ah. Apa Qum'ah itu apa artinya? Aqma'akallah apa artinya? Nah, menghinakan dirimu. Ya. Semoga Allah menghinamu atau menghinakan dirimu. Ya. Di dalam hadis sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kusirat rubaiyatuhu, patah beliau punya gigi seri. Wa shujja fi ra'sihi, dan beliau kena luka di kepala. Faja'ala yusallitu dam anhu yaqul. Dan beliau kemudian menyeka darah dari dua bagian tubuh beliau itu dan beliau mengatakan, "Kaifa yuflihu qaumun syajju wajha nabiyihim wa kassaru rubaiyatahu wa huwa yad'uhum ila Allah." Ya. Beliau mengatakan, bagaimana mungkin ya, suatu kaum yuflih, ya, suatu kaum ini akan selamat. Bagaimana mungkin kaum ini akan selamat? Kenapa? Karena mereka melukai wajah nabinya dan mematahkan gigi seri nabinya. Padahal nabi itu mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini kata-kata Nabi kepada orang-orang Quraisy. Ya. Padahal Nabi tidak pernah memusuhi mereka. Nabi hanya mengajak mereka untuk menyembah Allah saja. Ya. Kenapa bisa sampai sebenci itu? Ya, sampai mau membunuh dan lain sebagainya. Maka Nabi mengatakan bagaimana suatu kaum ini akan beruntung, akan selamat. Kalau orang yang mengajak kepada kebaikan mereka benci. Orang mengajak kepada keselamatan mereka tidak suka, bahkan dimusuhi, bahkan mau dibunuh. Bagaimana mungkin ini akan selamat, kata beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Ya. Quran surah apa ini? Ali Imran. "Laisa laka minal amri syai'un." Apa kata Allah Azza wa Jalla membalas mengarahkan, ya, bukan membalas. Mengarahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengucapkan itu, Allah mengatakan laisa laka minal amri syai'un. Bahwa semua urusan itu bukan di tanganmu. Jadi bukan di tanganmu urusan mereka itu. Au yatuba alaihim. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala bisa saja
merubah keadaan, mereka menjadi bertaubat. Walaupun sekarang mereka memusuhi engkau, hai Muhammad, bisa jadi suatu saat mereka akan berubah dan bertaubat kepada Allah. Au yu'adzibahum, atau mengadab mereka fa innahum zalimun, karena mereka orang-orang zalim. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengarahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengucapkan kata-kata yang seperti seperti sudah mendahului ketentuan Allah. Ya, seperti ya. Seolah-olah ya. Padahal Nabi juga tidak bermaksud demikian. Ya. Jadi Nabi mengatakan tidak mungkin orang yang menzalimi Nabi ini akan selamat. Ya. Nah, itu yang dikatakan Allah. Jangan bilang begitu. Kenapa? Karena urusan mereka di waktu yang akan datang itu bukan urusan kamu. Bukan kamu yang tentukan. Ya. Bukan kamu yang menentukan kehidupan mereka. Tapi Allah yang menentukan kehidupannya. Ya, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Sekarang mereka memusuhi kamu. Suatu saat mereka akan bertaubat. Dan itu yang terjadi kan. Ya. Khalid bin Walid itu pasukan yang yang mengepung Nabi itu pasukannya Khalid. Ya. Tapi nanti di akhir saat Fathu Makkah, ya, ternyata Khalid masuk Islam. Ya. Bahkan menjadi orang yang sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Ikrimah, ya, yaitu pimpinan pasukan sebelah kiri daripada sayap kaum musyrikin. Maka Allah mengatakan, "Laisa laka minal amri syai'un, aw yatuba 'alaihim, aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Dan juga dalam riwayat Imam At-Tabrani disebutkan ketika ishtadda ghadabullah qala yauma idzin, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ishtadda ghadabullahi ala qaumin dammu wajha rasulih thumma makatha sa'atan thumma qala Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mengucapkan kata-kata dalam riwayat Imam At-Tabrani, beliau mengatakan sangat keras, ya, murkanya Allah kepada satu kaum yang yang melukai wajah nabinya dan yang membuat wajah nabinya berdarah. Ya. Setelah beliau mengucapkan kata-kata itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya. Ya, kemudian beliau mengatakan, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku ini, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dan juga dalam riwayat yang lain disebutkan Rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Dan dalam kitab Asy-Syifa karya Al-Qadhi Iyad, beliau mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Ya, jadi Rasulullah SAW intinya memintakan kepada Allah Azza wa Jalla supaya mereka yang mengepung Nabi pada saat itu bisa diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla dan bisa bertaubat, ya, kemudian diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan doa Nabi itu jadi kenyataan, ya, beberapa tahun kemudian ketika Fathu Makkah. Ya. Jadi Ikrimah masuk Islam, Khalid bin Walid masuk Islam, termasuk panglima perang Uhud. Siapa? Abu Sufyan juga masuk Islam, termasuk wanita yang mengunyah jantungnya Hamzah, Hindun bintu Utbah juga masuk Islam. Ya. Karena Nabi mendoakan mereka pada perang Uhud itu. Ya. Setelah beliau mengucapkan kata yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengganti kata-katanya dengan memintakan ampun untuk mereka dan juga memintakan kepada Allah agar mereka diberikan petunjuk dan hidayah supaya masuk Islam. Ya. Dan masuk Islam akhirnya. Ya. Wala syakka annal musyrikina kanu yahdafun, dan tidak diragukan lagi bahwa orang-orang musyrik ketika itu tujuan mereka yang paling utama adalah al-qadha ala hayati Rasulillah. Ya. Tujuan mereka adalah untuk al-qadha ala hayat, artinya menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Illa annal Quraisyaini Sa'd bin Abi Waqqas wa Talhah bin Ubaidillah qama bi butulatin nadirah. Ya. Akan tetapi pada saat itu, ya, karena masih ada dua pengawalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yaitu dua orang Quraisy, Talhah dan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dua orang ini melindungi Nabi semaksimal kemampuan mereka. Mereka menunjukkan berbagai macam keluar biasaan. Ya. Wa qatala bi basalatin munqati'atin nadhir. Dan mereka pun berperang ya, melawan orang-orang Quraisy itu dengan bibasalah munqati'atin, tidak ada tandingannya. Ya. Pokoknya mereka keluarkan semua, mereka punya keahlian berperang. Ya. Hatta lam yatruka wa hum atnani fahas sabilan ila najahil musyrikin fi hadfihim. Ya. Sampai kedua mereka ini, Sa'ad dan Talhah itu ya, tidak memberikan sedikit pun ya kesempatan untuk orang-orang musyrikin untuk berhasil menghabisi Nabi. Ya. Pokoknya bagaimanapun, dari arah manapun mereka mendapatkan serangan, pokoknya Nabi yang menjadi fokus supaya diselamatkan. Ya. Jadi mereka mengeluarkan segenap kemampuannya. Main pedang, main panah, pokoknya apa saja yang dapat. Pokoknya berbagai macam strategi. Wa kana min amhari rumatil Arab. Ya. Dan dua orang ini termasuk amhar rumatil Arab. Ya. Orang Arab yang paling yang paling pintar menggunakan anak panah. Ya. Istilahnya paling apa sekarang? Istilahnya paling sniper lah, paling sniper. Ya. Paling jago menggunakan anak panah. Dua orang ini, Sa'ad dan Talhah, dan itu dikenal di bangsa Arab ketika itu. Fatanadhala hatta ajhadha mafrazatal musyrikin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun mulai bertanding ya, dengan orang-orang musyrikin sampai mereka ajhadha mafrazatil musyrikin. Sampai mereka berhasil menekan satu mafrazah. Mafrazah itu satu regu. Ya. Satu regu dari pasukan kaum Quraisy itu. Mereka kalahkan berdua. Ya. Dengan berbagai macam cara. Sa'ad bin Abi Waqqas faqad nathala lahu Rasulullah SAW kinanatahu. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ketika melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam nathala kinanah. Apa itu kinanah? Kinanah itu adalah tempat anak panah itu. Ya. Irmi fidaka abi wa ummi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah melayani, ya. Jadi saat yang melemparkan panahnya atau saat yang memanah, Nabi yang layani dia punya panah. Dan Nabi mengatakan irmi bi abi fidaka abi wa ummi. Ya. Lemparlah anak panah ini dan tebusannya adalah ayahku dan ibuku. Ya, tebusan untukmu adalah ayahku dan ibuku. Ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fidaka abi wa ummi ini disebutkan oleh para ahli sejarah, tidak pernah diucapkan oleh Nabi kepada siapapun kecuali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Wa yadullu ala mada kafatihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajma' abawaihi li ahadin ghaira Sa'ad. Ya. Dan hal ini menunjukkan kafaah. Ya, kafaah itu keunggulan. Ya. Keunggulan Sa'ad dalam bidang panah memanah. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan ayah dan ibunya sebagai tebusan. Ya. Sebagai tebusan atas seseorang selain Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Nabi SAW ketika mengucapkan hal tersebut, itu menunjukkan memang betul-betul saat ini sebagai orang yang sangat jago, ya. Sangat cerdas dan sangat berani atau sangat ulung, ya bahasa kita. Sangat ulung ketika menggunakan anak panah. Wa amma Talhah bin Ubaidillah faqad rawa an-Nasa'i an Jabir qissata tajama'al musyrikina haula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafar min ansar. Wa qala Jabir fa adrakal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala man lil qaumi fa qala Talha ana. Thumma dzakara Jabir taqaddama al ansar wa qatalahum wahidan ba'da wahid
binahwi ma dzakarna min riwayat Muslim. Falamma qutila al-ansaru kulluhum taqaddama Talhah qala Jabir thumma qatala Talhah qitalal Uhud qitalal ahad ashar hatta duribat yaduhu faquti'at asabi'uhu faqala hassi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam law qulta bismillah la rafa'atkal malaikatu wan nasu yanzurun. Qala thumma raddallahu al-musyrikin wa waqa'a 'inda al-hakim fil iklil annahu juriha yawma Uhudin 39 atau 35 wa shullat isbi'uhu ay as-sababah allati taliha. Ya. Sedangkan Talha bin Ubaidillah maka diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Jabir kisah tajaman musyrikin haula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kisah pengepungan orang-orang musyrikin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama beliau beberapa orang dari kaum Ansar. Berkata Jabir, maka orang-orang musyrikin menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyerang beliau, maka beliau mengatakan man lil qaum. Ya. Siapa yang berani menghadapi pasukan ini? Qala Talhah, berkata Talhah, ana. Tsumma dzakara Jabir taqaddum al-ansar. Kemudian Jabir radhiyallahu ta'ala anhu perawi hadis ini menyebutkan bagaimana kaum Ansar melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 7 tadi, seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Satu demi satu mereka gugur dan syahid ketika melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka syahid semuanya, Talhah kemudian maju dan menyerang, ya, menyerang 10 dari pasukan Quraisy, hatta duribat yaduhu faqutiyat asabi'uhu. Ya. Sampai saking banyaknya yang menyerang Talhah bin Ubaidillah, ya, sampai beliau juga terkena. Dan beliau punya jari-jari putus. Ya. Faqala hassi. Ya. Dan dia mengatakan hassi. Maka Nabi SAW mengatakan lau qulta bismillah la rafa'atkal malaikatu wan nasu yanzurun. Ya. Apabila kamu mengucapkan bismillah, maka engkau akan diangkat oleh para malaikat dan orang-orang akan menyaksikanmu. Kemudian thumma raddallahu al-musyrikin wa waqa'a 'indal hakim fil iklil annahu juriha yawma Uhud 39 atau 35 wa shullat isbi'uhu ay as-sababah wallati taliha. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala radda al-musyrikin atau mengalahkan orang-orang musyrikin, dan disebutkan dalam kitab Imam Al-Hakim bahwasanya Talhah bin Ubaidillah ketika itu mendapatkan luka yang sangat banyak. Ada yang mengatakan 39, berapa itu? 39 luka. Ada yang mengatakan 35, ya. 35 luka. Dan syullat isbi'uhu ay as-sababah wallati taliha. Dan terputus jarinya 2 biji, ya. Yaitu jari telunjuk dan jari tengah, ya kan? Jari telunjuk, jari tengahnya luka, ya. Dan disebutkan syullat. Ya, jadi ini kepahlawanan Talhah ketika itu. Warawal Bukhari an Qais bin Abi Hazim qala ra'aitu yada Talhah syalla waqa biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Berkata Qais bin Abi Hazim dalam riwayat Imam Bukhari, saya melihat tangannya Talhah itu syalla. Ya, ada yang putus, ya. Putus itu atau lumpuh. Putus, ya. Ada jari yang putus, ya. Dan jari yang putus itu disebutkan waqa biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang dia gunakan untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaum Uhud, pada hari Uhud, pada perang Uhud. Wa rawi Tirmidzi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fihi yaumidzin man yanzuru ila syahidin yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Talhah bin Ubaidillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin melihat orang syahid yang masih berjalan di muka bumi, maka hendaklah dia melihat Talhah bin Ubaidillah. Jadi Talhah bin Ubaidillah ini
disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang syahid. Ya. Tapi dia masih hidup. Ya. Kenapa? Saking beraninya dia melawan kaum musyrikin dan saking banyaknya luka yang beliau dapatkan ketika melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai jari-jarinya juga putus. Wara Abu Dawud at-Tayalisi Aisyah qalat kana Abu Bakrin idza dzakara yawma Uhud qala dzalikal yawmu kulluhu li Talha. Berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kalau mengingat tentang perang Uhud, dia akan mengatakan dzalikal yawmu kulluhu li Talha. Perang Uhud itu milik Talha. Apa artinya milik Talha? Artinya dia mendapatkan banyak keuntungan di situ. Keuntungan berupa pahala. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan beliau sudah syahid walaupun masih berjalan. Ya. Jadi beliau masih hidup sudah dihukumi syahid oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena saking bagaimana unggulnya perjuangan beliau atau saking ulungnya beliau menghadapi sekian banyak pasukan Quraisy bersama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Wa qala fihi Abu Bakar aidan ya Talha bin Ubaidillah qad wajabat lakal jinan wa bawa'at apa itu? Wa bawa'at alamaha al-aina. Ya. Hai Talhah bin Ubaidillah qad wajabat lakal jinan. Telah wajib untukmu syurga. Artinya kamu berhak mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah sudah memberikan apa? Memberikan isyarat. Ya, isyaratnya beliau adalah syahid. Ya, walaupun masih berjalan di muka bumi. Itu artinya itu isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Talhah salah seorang yang diberikan busyra atau diberikan kabar gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang akan masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar mengucapkan hal tersebut. Ya, qad wajabat lakal jinan. Kamu berhak mendapatkan syurganya Allah. Tentu dengan memperlihatkan perjuangan beliau melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melindungi agama Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika adh-dharfi ad-daqiqi was-sa'atil harajati anzalallahu nasrahu bil ghaib. Fa fi sahihaini an Sa'ad qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud wa ma'ahu rajulani yuqatilani anhu alaihima thiyabun bid ka'ashaddil qital. Ma ra'aituhuma qabla wala ba'd. Wa fi riwayatin yakni Jibril wa Mikail. Dan pada saat kondisi yang begitu mencekam itu, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam kitab As-Sahihain Bukhari dan Muslim dari Sa'ad, ya, dari Sa'ad yang melindungi Nabi itu. Ya. Apa kata Sa'ad? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Saya menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Uhud itu, wa ma'ahu rajulan. Ya. Beliau didampingi oleh dua orang laki-laki. Ya, karena Sa'ad bin Abi Waqqas tentu tidak menandai atau tidak mengenal. Rajulani yuqatilani anhu. Ya. Dua orang laki-laki itu berperang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaihima thiyabun bid, mereka menggunakan jubah yang sangat putih, ka'ashaddil qital. Ma ra'aituhuma qablu wala ba'd. Jadi mereka berperang dengan hebat sekali, luar biasa. Padahal mereka menggunakan baju putih. Ya, kalau perang kan baju putihnya sudah tidak jadi putih lagi, ya kan? Karena berbagai macam debu apa semua darah. Tapi ini orang kata Sa'ad anehnya bajunya tetap putih. Ya, bayangkan dalam perang kondisi seperti itu dia tetap putih dia punya baju. Ya. Ma ra'aituhuma qablu wala ba'd. Dan saya tidak pernah melihat itu dua orang itu sebelum perang Uhud dan setelah perang Uhud. Jadi cuma kali itu dia lihat. Dan di antara sekian sahabat yang dia kenal dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang dua itu cuma hari itu yang dia lihat. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa itu adalah pertolongan Allah. Dan itu dilihat oleh Sa'ad yang ketika itu juga melindungi Nabi. Jadi secara
hakikatnya Nabi SAW dilindungi oleh 4 orang. Ya. 2 Sa'ad dan Thalhah, 2 malaikat. Disebutkan wa fi riwayah yakni Jibril wa Mikail. Dalam riwayat yang lain disebutkan beliau adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ya. Jadi 2 orang dari malaikat, 2 orang dari manusia melindungi Nabi SAW ketika perang Uhud dalam kondisi yang sudah terjepit dan beliau sudah secara di atas kertas sudah selesai. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan membiarkan nabinya ya mati begitu saja di tangan orang musyrikin, ya, orang-orang kafir. Ya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki nabinya masih selamat ya, ketika itu dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam masih banyak tugasnya ya. Belum ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyelesaikan tugasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan mengutus 2 orang malaikat yang disaksikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan hadis ini ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim ya, fi sahihain. Ya, menunjukkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau salah satu keluar biasaan yang terjadi pada kisah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau adalah rasul tentunya tidak akan dibiarkan sia-sia oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Namun juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai salah satu bentuk ujian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus juga pelajaran bagi kaum muslimin secara umum bahwa mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala tidaklah mudah. Ya. Mempertahankan syariat Allah, menjaga syariat Allah, menjaga iman, menjaga agama, ini bukan sesuatu yang mudah. Ya. Tapi punya banyak tantangan dan punya banyak rintangan sekaligus juga ujian. Ya. Karena iman itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semua orang beriman dari nabi sampai masyarakat umatnya itu semuanya akan diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang ditentukan oleh Allah. Ya, ada ujian yang ringan dan ada juga ujian yang berat. Ya, jadi semakin bagus keimanan seseorang, maka Allah akan memberikan ujian yang sesuai dengan kadar keimanannya. Maka dari kisah ini kita menarik pelajaran bahwa kita wajib menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib bersabar ketika kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian-ujian yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Di samping itu kita tetap berdoa kepada Allah, meminta pertolongan ya, dan jangan lupa meminta hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau melihat kemampuan kita sebagai manusia biasa dengan ujian yang begitu banyak ya, dan begitu beragam, maka sebagai manusia biasa kita tidak akan mungkin mampu ya, menghadapi ujian tersebut. Ya. Tapi kalau kita tetap bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Nabi tetap bergantung kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala kondisi, baik kondisi yang terjepit ataupun kondisi yang tenang, ya, maka insya Allah Allah memberikan pertolongannya kepada kita semua. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.